Halo semuanya, kembali lagi ke Pangajava. Wah, ada belimbing tuh. Buang dulu. Halo semuanya, kembali lagi ke Pangajava Hunting. Kali ini Pangajava akan berbagi tips lagi. Sekarang adalah tips bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan metal detektor dalam memisahkan antara besi dan logam target. Di sini kita punya papan ujinya ya, atau nail board namanya kalau dalam pengetesannya. Di sini kita punya kertas yang sudah kita berikan arah panah, di mana arah panah itu adalah arah kita akan menggerakkan koilnya, sedangkan paku-pakunya kita susun seperti itu. Nanti kita akan letakkan target kita di antara paku-paku ini, dan kita akan hidupkan diskriminasi dari metal detektor yang kita miliki. Kemudian kita akan mengetahui apakah metal detektor tersebut mampu membedakan antara mana yang harusnya dideteksi dan mana yang harusnya tidak dideteksi. Kita akan punya dua target. Pertama kita coba dengan uang logam biasa di sini, dan kemudian yang kedua adalah kita menggunakan cincin emas. Kita akan meletakkannya di nailboard tersebut. Oke, di depan kita sudah ada skema dari nailboard test ini ya. Pakunya kita susun sedemikian rupa. Jika kalian ingin menirukan atau mencontoh skema ini, kalian bisa mencari di Google ya. Nanti kita akan meletakkan targetnya di antara paku-paku tersebut dan mengetahui apakah metal detektor yang kita miliki bisa memisahkan antara besi dan target yang kita ingini, dan juga recovery speed atau kecepatan, seberapa cepat kita harus mengayunkan metal detektor untuk bisa mendeteksi target yang kita inginkan. Kita akan menggunakan frekuensi 14 kHz dengan full diskriminasi di mode coin fast 14 kHz. Sekarang kita akan mencoba menggerakkan koilnya. Dengan tidak ada target seperti ini, harusnya metal detektor tidak akan mengeluarkan bunyi ketika kita gerakan di atasnya. Kemudian kita akan meletakkan target berupa koin logam di antara paku-paku tersebut. Sekarang untuk arah pertama, metal detektor bisa mendeteksi dengan baik walaupun kita gunakan goyangan yang cukup cepat. Kemudian arah selanjutnya masih dapat dideteksi dengan kecepatan yang cukup cepat. Kemudian arah selanjutnya masih bisa dideteksi. Arah selanjutnya masih bisa dideteksi. Kemudian selanjutnya masih bisa dideteksi. Kemudian arah selanjutnya masih dapat dideteksi dengan baik. Masih dapat dideteksi dengan baik. Sangat jelas sekali. Kemudian selanjutnya dapat dideteksi dengan baik. Kemudian kita akan meletakkan koin ini berada di dekat salah satu pakunya. Biasanya ini adalah skenario tersusah ya, ketika target ada di atau menempel atau berdekatan dengan target yang harusnya dieliminasi. Sekarang kita akan coba dengan arah pertama. Bisa dengan mudah dideteksi. Arah kedua masih bisa dideteksi. Arah ketiga agak susah ya dideteksi, sinyalnya agak pecah. Kemudian arah ke selanjutnya juga agak susah, tapi kalau kita pelan
kita akan bisa mendeteksinya. Kemudian arah selanjutnya tidak masalah, arah selanjutnya juga tidak masalah, arah selanjutnya tidak masalah, arah selanjutnya ini agak susah ya. Jadi begitu untuk tes menggunakan koin. Sekarang kita akan menggunakan cincin emas. Sekarang target sudah kita ganti dengan cincin emas dengan setting yang tetap sama, yaitu coin fast di 14 kHz. Selanjutnya kita akan menggunakan tes yang sama dengan cara yang sama. Arah yang pertama cukup susah ya kalau kita menggerakkan coil dengan cepat, sangat susah. Kemudian kalau kita menggunakan gerakan yang lambat, kita bisa menangkapnya. Kemudian arah kedua mudah, arah ketiga harus agak cepat sepertinya. Kalau lambat justru malah susah mendeteksinya. Kemudian selanjutnya ini harus cepat, agak susah ya. Arah yang seperti ini susah untuk koin, untuk cincin. Kemudian arah selanjutnya kalau cepat agak susah, jadi harus pelan. Kemudian selanjutnya arah selanjutnya dengan mudah ya, cepat atau lambat gerakan koil masih bisa dideteksi. Kemudian arah selanjutnya sama, mudah. Kemudian selanjutnya cukup susah. Kalau gerakannya dengan pelan, kita mudah mendeteksinya. Kemudian arah selanjutnya kita arah ke arah pertama tadi. Semakin cepat hilang, kemudian kita pelankan, kita mendapat targetnya. Jadi seperti itu ya, kecepatan ayunan kita, metal detektor kita itu juga menentukan bagaimana metal detektor tersebut bisa mendeteksi target yang kita inginkan di antara target yang tidak kita inginkan.